Sesuai dengan keterangan Alkitab, satu-satunya firman Allah bahwa manusia pertama sepasang, yaitu Adam dan Hawa, jatuh ke dalam dosa. Dan setelah mereka jatuh ke dalam dosa, tentu mereka tidak bisa pergi ke sorga, karena sorga tempat yang maha kudus, dan mereka tidak mungkin bisa menghampiri Allah, karena Allah adalah pribadi yang maha kudus. Bukan karena Allah jahat tidak mengizinkan manusia menghampirinya atau masuk surga, tetapi itu adalah konsekuensi dari sifat Allah yang maha kudus, yang tidak mungkin dihampiri oleh dosa atau manusia yang berdosa. Nah, manusia pada dasarnya sadar akan hal ini, dan bahkan tersimpan di dalam bawah sadar manusia bahwa manusia tidak mungkin bisa pergi ke sorga. Itulah sebabnya terdapat di dalam kebudayaan banyak bangsa konsep-konsep tentang sesudah mati manusia akan pergi ke suatu tempat yang mengerikan. Dan itu adalah ekspresi dari kondisi manusia yang menyadari bahwa ia tidak mungkin bisa pergi ke sorga. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, manusia berdosa tidak mungkin bisa pergi ke sorga, tidak mungkin bisa menghampiri Allah yang maha kudus. Syaratnya untuk pergi ke sorga atau menghampiri Allah yang maha kudus, maka dosa manusia harus diselesaikan. Semua agama percaya ada Allah pencipta langit dan bumi, dan hampir semua agama setuju bahwa manusia jatuh ke dalam dosa, dan hampir semua agama setuju bahwa manusia berdosa tidak mungkin bisa pergi ke sorga. Dan hampir semua agama setuju bahwa manusia yang berdosa akan dihukum di neraka. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, perbedaan antara kekristenan dengan semua agama yang ada di muka bumi ini adalah tentang bagaimanakah cara dosa diselesaikan. Dosa harus diselesaikan, barulah manusia bisa pergi ke sorga. Barulah manusia bisa menghampiri Allah yang maha kudus. Dosa harus diselesaikan. Bagaimanakah caranya dosa diselesaikan? Nah, disinilah letak perbedaan kekristenan dengan semua agama di muka bumi ini. Karena hampir semua agama di muka bumi ini mengajarkan bahwa dosa manusia diselesaikan dengan perbuatan amal, dengan usaha manusia mengosongkan diri melalui bertapakah atau melakukan sesuatu ibadah untuk menghapuskan dosanya. Intinya adalah usaha manusia untuk menghapuskan dosanya. Usaha manusia untuk menyelesaikan masalah dosanya. Namun, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, perbedaannya dengan kekristenan adalah Alkitab, ya, kekristenan yang berdasarkan pada Alkitab mendapatkan keterangan dari Alkitab yang adalah satu-satunya firman Allah, bahwa dosa hanya dapat diselesaikan dengan satu cara, yaitu
dosa hanya dapat diselesaikan dengan penghukuman. Sekali lagi, saya ingin Anda memahami, mengingatnya dengan baik, bahwa dosa selesai hanya melalui penghukuman. Bahkan pemerintah di muka bumi ini mengadopsi konsep ini. Sehingga orang yang sudah melanggar hukum, orang yang telah membunuh orang, misalnya, bukannya disuruh untuk melakukan perbuatan amal, ibadah, dan lain sebagainya, melainkan akan dibawa ke pengadilan, kemudian dijatuhi hukuman, dan menjalankan hukuman. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, dosa hanya dapat diselesaikan dengan penghukuman. Nah, karena dosa hanya dapat diselesaikan dengan penghukuman, maka sesungguhnya semua manusia yang sudah berdosa itu akan berakhir terhukum di neraka. Dan semua manusia berdosa ada di bawah penghukuman. Tetapi karena kasih Allah yang amat besar kepada manusia, maka Allah segera berjanji akan mengirim juru selamat. Allah berjanji akan kirim juru selamat. Di dalam kitab Kejadian, pasal yang ketiga, ayat 15, Allah berfirman kepada manusia bahwa dari keturunan Hawa akan datang yang dapat meremukkan kepala ular yang melambangkan iblis, dan dia akan mengalami cedera di mana tumitnya akan remuk, akan dipatuk, dan kepala ular itu akan dihancurkan, diremukkan. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, di dalam ayat ini terkandung secara simbolik janji Allah yang pertama sejak manusia jatuh ke dalam dosa untuk kirim penyelamat. Sang juru selamat akan datang, akan dihukumkan untuk menanggung dosa, hukuman atas dosa manusia. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, upah dosa adalah maut. Alkitab mencatatnya dengan begitu jelas dalam Roma pasal 6 ayat 23. Upah dosa itu maut. Jadi manusia yang berdosa akan dihukumkan, yaitu hukumannya maut. Dan Allah segera janji akan kirim juru selamat. Bagaimanakah cara juru selamat ini akan menyelamatkan manusia? Juru selamat ini akan menggantikan manusia dihukumkan, menerima hukuman yang sepatutnya akan dijatuhkan kepada manusia yang berdosa itu. Dan Adam dan Hawa pada saat itu harus percaya kepada janji Allah ini. Sebelumnya mereka telah tidak percaya pada omongan Allah, karena Allah berkata kepada mereka bahwa jikalau mereka makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat, maka mereka akan mati. Namun iblis berkata bahwa mereka tidak akan mati, melainkan mereka akan seperti Allah. Dan ternyata Adam dan Hawa lebih percaya pada omongan iblis daripada omongan Allah. Masalahnya bukan karena mereka terlalu rakus sehingga memakan buah itu, tetapi masalahnya adalah mereka lebih percaya pada iblis daripada percaya pada pencipta mereka. Kejahatan inilah yang sesungguhnya adalah dosa yang
bercokol di dalam hati mereka, sehingga menyebabkan mereka menjadi manusia berdosa. Posisi mereka akhirnya menjadi manusia berdosa. Dan sekarang Allah berjanji akan kirim juru selamat. Juru selamat yang akan dihukumkan untuk menanggung hukuman dosa mereka. Maukah mereka mempercayai janji Allah itu? Mereka akan dihitung benar jikalau dosa mereka diselesaikan, yaitu dosa mereka dijatuhi hukuman. Dan agar dosa mereka dihitung, dijatuhi hukuman, dan ditanggung oleh sang juru selamat yang akan datang, mereka harus percaya kepada juru selamat yang akan datang. Mereka harus percaya pada janji Allah. Dan sebagai tanda mereka percaya pada janji Allah, mereka diperintahkan untuk melakukan ibadah simbolik. Ibadah simbolik yang menggambarkan proses penyelamatan terhadap manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa, yaitu dosa dijatuhi hukuman. Dan sang juru selamat akan menanggung hukuman itu. Sebelum sang juru selamat datang, ibadah simbolik yang pertama dan yang paling sederhana diperintahkan kepada mereka, yaitu mengambil seekor domba dan menaruhnya di atas mezbah atau meja yang dibuat dari batu yang disusun, dan kemudian memegang kepala domba itu, mengaku salah, dan domba itu disembelih. Dengan melakukan itu akan menunjukkan bahwa mereka percaya pada janji Allah. Mereka percaya bahwa dosa mereka akan dihukumkan ke atas diri sang juru selamat yang akan datang. Nah, itulah sebabnya ketika Habel mempersembahkan seekor domba, sangat menyenangkan hati Tuhan. Namun Kain, salah satu dari anak Adam, membangkang. Dia tidak mau mempersembahkan seekor domba, melainkan dia mempersembahkan hasil tanaman. Sekilas terlihat seolah-olah Kain terpaksa harus mempersembahkan tanaman karena dia seorang petani, dan Habel mempersembahkan domba karena dia peternak. Sesungguhnya kalau kita telusuri lagi, kita renungkan lebih dalam, pada zaman itu tentu ada banyak domba. Dan jikalau Kain mau melakukan seperti yang Tuhan inginkan, maka dia dapat meminta domba dari Habel. Pada waktu saya anak sekolah minggu, saya diajarkan bahwa masalahnya hanyalah pada hati Kain. Betul, masalah utama ada pada hati si Kain itu. Karena dia tidak mau percaya pada janji Allah akan kirim juru selamat untuk menanggung dosa seisi dunia, atau lebih spesifik dosa dirinya, maka dia tidak mau mengikuti aturan Tuhan dengan mempersembahkan domba, melainkan dia mau menggantikannya dengan hasil tanaman. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, tentu Tuhan marah sekali. Karena dengan berbuat demikian, berarti janji Allah untuk mengirim sang juru selamat yang akan menanggung hukuman dosa manusia di atas kayu salib tidak dapat diteruskan kepada generasi berikut dan berikutnya. Jikalau seorang ayah tidak mengajarkannya kepada anaknya, dan ayah yang tidak mempercayai janji Allah itu
tentu tidak akan mengajarkan kepada anaknya. Tentu Habel akan mengajar kepada anaknya. Dan Kain tidak akan mengajarkan kepada anaknya. Dan kita tahu bahwa sampai pada zaman Nuh, tidak ada lagi orang yang ingat akan janji Allah bahwa dia akan kirim juru selamat. Sehingga manusia pada waktu itu sangat jahat. Dan untunglah masih ada satu orang, Nuh, yang mengingat akan hal itu. Dan Tuhan akhirnya memusnahkan semua manusia yang makin hari makin jahat pada saat itu, dan menyelamatkan Nuh, satu keluarga. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ketika Nuh keluar dari bahteranya setelah cukup lama, hampir 1 tahun dia ada di situ, dan ketika kapalnya mendarat dia keluar, hal pertama yang Nuh lakukan bukanlah pergi mencari tempat untuk membuat tenda dan lain sebagainya, tetapi ia menyusun sebuah mezbah dan mempersembahkan seekor domba di atasnya. Dan Tuhan sangat senang dengan apa yang dilakukan oleh Nuh, karena menunjukkan bahwa Nuh ingat kembali akan janji Allah bahwa ia akan kirim juru selamat untuk menanggung dosa seisi dunia. Dan tentu Nuh kemudian mengajar kepada anak-anaknya, mengingatkan kepada mereka akan janji Allah. Ham, anak bungsunya, tentu tidak percaya pada janji itu, dan kemudian tidak mengajar kepada anak-anaknya. Dan begitu cepatnya manusia melupakan janji Allah. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, sehingga pada zaman Menara Babel, manusia kembali menentang Allah. Menentang Allah. Mereka ingin membangun sebuah menara yang puncaknya akan sampai kepada Allah. Bayangkan, mereka pikir mereka dapat melakukan itu. Tetapi kemudian Tuhan mengacaukan bahasa mereka, dan hal itu menyebabkan mereka berpisah satu dengan yang lain sesuai dengan kelompok bahasanya. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, akhirnya manusia terpisah, terserak, tidak lagi berkumpul di satu tempat. Dan tentu makin hari makin banyak orang yang membangkang kepada Allah. Tadinya Allah mempercayakan kepada ayah untuk mengajar kepada anak-anaknya akan kebenaran ibadah simbolik sederhana yang sifatnya mengingatkan mereka akan janji Allah. Ayah pada masa itu berfungsi sebagai imam dan juga berfungsi sebagai tiang penopang dan dasar kebenaran. Namun kemudian Allah ingin membangun sebuah bangsa, satu bangsa yang Allah akan tugaskan dia untuk menjaga ibadah simbolik yang dapat mengingatkan manusia akan janjinya. Melalui Abrahamlah Tuhan membangun sebuah bangsa dari keturunan anaknya yang bernama Ishak. Setelah keturunan Ishak dan dari keturunan Yakub yang kemudian disebut Israel atau Yahudi, mereka diperbudak sekitar 400 tahun di Mesir. Setelah tiba saatnya, setelah kedurhakaan orang Amori lengkap, maka Allah membawa mereka keluar dari Mesir ke suatu tempat yang ditentukannya, agar di tempat itu ada satu bangsa yang terus-menerus mengumandangkan
dan mengingatkan kepada semua bangsa di muka bumi ini akan janji Allah bahwa Dia akan mengirim juru selamatnya. Dan cara Allah membawa bangsa Israel ini keluar dari Mesir dengan sangat susah payah. Kita sudah tahu ceritanya. Melalui 9 tulah, Firaun tetap tidak mengizinkan mereka pergi. Dan kemudian Allah berkata, tulah yang ke-10 pastilah akan sungguh-sungguh memaksa Firaun. Bahkan bukan lagi mengizinkan, melainkan mengusir mereka pergi. Karena Allah memerintahkan kepada Musa agar semua orang Yahudi menyembelih seekor anak domba, dan darah dari domba itu dipoleskan di kusen pintu mereka. Karena malamnya malaikat maut akan lewat. Rumah yang tidak terdapat darah itu, anak sulungnya akan dibunuh. Allah akan membunuh semua anak sulung di Mesir, dari anak sulung Firaun sampai anak sulung binatang. Dan betul, akhirnya semua anak sulung dibunuh. Sebenarnya anak sulung orang Israel atau orang Yahudi juga terbunuh. Namun mereka bisa selamat karena digantikan oleh seekor domba yang mereka sembelih, yang darahnya dipoleskan di ambang pintu. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, Allah sengaja mengajarkan konsep tentang substitution, pengganti. Jadi, anak sulung orang Yahudi digantikan dengan seekor domba yang disembelih. Dan penyembelihan domba itu adalah gambaran dari sang juru selamat yang akan disembelih demi melepaskan manusia dari cengkeraman dosa. Jadi keberadaan orang Israel di Mesir yang dicengkeram oleh Firaun itu untuk menggambarkan manusia berdosa yang dicengkeram oleh dunia ini, dan hanya dapat dilepaskan melalui penyembelihan seekor domba. Manusia baru bisa dilepaskan dari cengkeraman dosa melalui sang juru selamat yang akan dihukumkan di atas kayu salib. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita sudah tahu ceritanya. Akhirnya bangsa Yahudi keluar dari Mesir melalui penyembelihan seekor domba. Dan itu diperintahkan untuk diperingati terus setiap tahun. Dan disebut hari Paskah atau hari lewat. Hari di mana malaikat maut lewat dan mereka bisa selamat. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, setelah mereka sampai di Gunung Sinai, mereka diresmikan sebagai satu bangsa. Diperintahkan untuk membangun kemah suci. Dan didirikanlah ibadah simbolik yang lebih komplit. Ibadah simbolik itu seluruhnya menggambarkan proses penyelamatan yang Allah janjikan. Dan Allah mau supaya bangsa Yahudi mengumandangkan atau memancarkan berita janji Allah bahwa Dia akan datang untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. Dan janji itu akan digenapinya. Bangsa Yahudi diresmikan sebagai satu bangsa. Keimamatan ayah dihentikan, digantikan dengan keimamatan Harun. Posisi ayah yang sebagai tiang penopang dan dasar kebenaran digantikan dengan bangsa Yahudi sebagai tiang penopang dan dasar kebenaran.
Kemudian mereka berjalan menuju ke Kanaan. Dan ada banyak peristiwa yang terjadi yang khususnya untuk menggambarkan tentang janji Allah untuk kirim juru selamat. Pernah satu ketika bangsa Yahudi yang sedang berjalan menuju ke Kanaan membangkang, mereka menggerutu sehingga Tuhan mengirim ular mematuk mereka. Di bawah mereka dipatuk oleh ular berbisa dan banyak di antara mereka mati. Akhirnya mereka berseru kepada Allah. Dan Allah perintahkan kepada Musa untuk membuat ular dari tembaga. Dan ular itu ditinggikan di sebuah tiang supaya tidak melorot, pasti dipasang lintangnya. Dan barang siapa yang digigit oleh ular yang dibawa dan tidak mau mati, dia harus memandang terus kepada ular tembaga yang di atas tiang itu. Tuhan Yesus sendiri menjelaskan kepada Nikodemus di dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat yang ke-14 berbunyi, "Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal." Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ular yang ditinggikan oleh Musa yang terbuat dari tembaga itu hanyalah sebuah simbol tentang Sang Juru Selamat yang dijanjikan oleh Allah yang akan disalibkan di atas kayu salib. Masih jauh di depan. Nah, bangsa Yahudi akhirnya, kita persingkat, mereka sampai ke Kanaan dan menjadi sebuah bangsa. Dari kemah suci, kemudian ibadah simbolik itu lebih disempurnakan lagi. Dibangunlah bait Allah. Dan seluruh rangkaian ibadah simbolik yang dilaksanakan di bait Allah adalah untuk menunjuk kepada janji Allah bahwa Dia akan kirim juru selamat. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, akhirnya Yohanes Pembaptis dilahirkan, dan 6 bulan kemudian Sang Juru Selamat dilahirkan oleh seorang perempuan perawan yang bernama Maria. Ialah keturunan dari Hawa yang akan meremukkan kepala ular. Dan setelah berumur 30 tahun, sekitar begitu, ia keluar. Dan Yohanes Pembaptis melihatnya dan berseru. Ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Yang menunjuk kepada Yesus dan berkata, ini adalah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Ia melakukan mujizat untuk meyakinkan kepada orang-orang zaman itu bahwa ia adalah juru selamat, bahwa ia adalah pribadi yang dijanjikan Allah untuk datang menyelamatkan manusia dari dosa. Di dalam Yesaya pasal 35 ayat 5 dan 6 dinubuatkan bahwa jikalau Sang Juru Selamat tiba, Ia akan mengadakan mujizat. Orang buta akan melihat, orang timpang akan berjalan. Itulah yang dilakukan oleh Yesus untuk membuktikan bahwa Ialah Juru Selamat yang dijanjikan itu. Tetapi mereka tidak mau percaya kepadanya.
Dan mereka tanpa mereka sadari, mereka melakukan apa yang telah dinubuatkan. Akhirnya dia disalibkan di atas kayu salib. Persis seperti ular tembaga yang digantung di atas kayu itu, yang dimana akan menyelamatkan setiap orang yang dipatuk ular berbisa di bawah yang memandang kepadanya. Inilah sang juru selamat yang dihukumkan di atas kayu salib sebagai penjahat yang paling besar, seperti ular yang tergantung di atas kayu. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, Adam dan Hawa, Nuh, Abraham, Musa, dan lain sebagainya yang hidup sebelum penyalibannya, mereka akan masuk surga melalui mengaku dirinya orang berdosa dan percaya kepada juru selamat yang akan datang. Dengar baik-baik, yang akan datang. Dan hari ini, kita yang hidup sesudah penyalibannya, kita akan masuk surga melalui percaya kepada juru selamat, yaitu Yesus, yang sudah datang, yang sudah disalibkan, yang sudah dihukumkan di atas kayu salib. Jadi, Adam dan Hawa akan masuk surga melalui percaya kepada juru selamat yang akan menanggung dosa mereka, yang akan menggantikan mereka dihukum. Dan kita akan masuk surga melalui percaya kepada juru selamat yang sudah dihukum, yang sudah menggantikan diri kita dihukum di atas kayu salib. Dia disalibkan menanggung dosa seisi dunia. Seisi dunia. Dari dosa Adam dan Hawa sampai dosa manusia yang terakhir. Tidak ada satu manusia pun bisa masuk surga tanpa melalui sang juru selamat. Karena dosa tidak dapat diselesaikan dengan cara apapun. Dosa tidak dapat diselesaikan melalui amal ibadah. Dosa tidak dapat diselesaikan dengan menghampakan diri, mengosongkan diri, dengan bertapa. Dosa tidak dapat diselesaikan dengan usaha manusia. Dosa hanya dapat diselesaikan dengan penghukuman. Itu saja. Dan hukuman telah dijatuhkan ke atas diri sang juru selamat. Barang siapa yang mengaku dirinya orang berdosa dan menyesali dosanya dan percaya kepada sang juru selamat itu, percaya apa? Percaya bahwa dia telah dihukumkan menggantikannya, maka ia akan dihitung oleh Allah Bapa sebagai orang yang dosanya sudah diselesaikan, atau dosanya sudah dijatuhi hukuman. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, Anda orang berdosa, saya orang berdosa, semua orang berdosa. Tidak mungkin bisa masuk surga, karena surga tempat yang maha kudus. Orang berdosa tidak mungkin bisa menghampiri Allah, karena Allah pribadi yang maha kudus. Dosa harus diselesaikan. Dan tidak ada cara penyelesaian dosa selain dosa itu dijatuhi hukuman. Hanya dengan cara ini saja. Allah tidak mungkin membiarkan manusia berdosa menghampirinya, karena sifatnya yang maha kudus. Jadi, dosa hanya dapat diselesaikan dengan penghukuman. Hanya itu saja. Nah, Yesus Kristus datang dihukumkan di atas kayu salib, menanggung dosa seisi dunia. Barang siapa yang menjadi orang berdosa karena Adam dan Hawa, misalnya bayi,
Kalau bayi dilahirkan oleh orang berdosa, posisinya adalah orang berdosa. Dia belum melakukan dosa atas kesadaran dirinya. Dia hanya berposisi orang berdosa. Orang lain menyebutnya dosa keturunan. Saya menyebutnya berposisi orang berdosa. Nah, bayi dan orang yang lahir cacat mental segalanya, mereka otomatis diselesaikan posisinya yang berdosa itu melalui kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib. Karena di dalam Roma pasal yang kelima, surat Roma pasal 5 ayat 18 berkata, sebab itu sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman, demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Kalau Anda baca Roma pasal 5 ini, maka pengertiannya adalah oleh Adam semua orang berposisi orang berdosa. Tapi oleh Yesus Kristus, posisi orang berdosa itu selesai. Nah, itulah sebabnya bayi, walaupun bayi penjahat, kalau dia mati pasti masuk surga. Allah membuktikannya dengan menggaransi bayinya Yerobeam, seorang yang sangat jahat di mata Allah, itu masuk surga. Tetapi orang yang tidak meninggal saat bayi seperti kita, atau mencapai umur akil balik, akhirnya kita memiliki kesadaran diri, dan kita mencapai akil balik, dan kita melakukan dosa atas kesadaran diri kita. Kita menjadi orang berdosa sekarang bukan karena Adam dan Hawa. Nah, yang demikian ini harus dengan sadar pula percaya kepada Sang Juru Selamat. Mengaku diri orang berdosa dan percaya kepada Sang Juru Selamat. Bahwa dia dihukumkan menggantikannya. Saya percaya bahwa Yesus telah dihukumkan di atas kayu salib menggantikan saya. Saya mengaminkannya dengan segenap hati saya. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, dengan berbuat demikian, maka Yesus Kristus di hadapan Allah telah dilihat sebagai pengganti saya menerima hukuman yang akan dijatuhkan pada saya. Jadi Yesus sudah menggantikan saya dihukum di atas kayu salib, dan sekarang saya menggantikannya hidup, atau saya hidup baginya. Saya hidup baginya. Ia mati bagiku dan aku hidup baginya. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, jadi saya tidak akan dihukum lagi. Saya tidak akan dihukum lagi. Roma pasal 8 ayat 1 berkata, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Karena apa? Karena saya sebenarnya sudah dihukum. Yesus sudah menggantikan saya dihukum. Saya tidak akan dihukum lagi. Sekali lagi, setiap orang yang percaya kepada Yesus, baik yang sebelum penyalibannya maupun yang sesudah penyalibannya. Yang sebelum penyalibannya, mereka harus percaya kepada Juru Selamat yang akan datang. Yang hidup sesudah penyalibannya harus percaya kepada Juru Selamat yang sudah datang, yang sudah disalibkan baginya. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kalau Anda juga percaya demikian, maka Anda dihitung
Orang yang dosanya sudah diselesaikan. Sang Juru Selamat, Yesus Kristus, sudah dihukumkan menggantikan Anda. Jadi, Yesus sudah menggantikan saya dihukum, saya menggantikannya hidup, saya hidup baginya. Masihkah saya bisa jatuh ke dalam dosa? Oh iya, tentu. Selagi saya masih hidup dalam daging, saya masih bisa jatuh ke dalam dosa. Tetapi, setiap kali saya jatuh ke dalam dosa, di hadapan Allah Bapa, saya tetap orang yang dosanya sudah diselesaikan oleh Yesus Kristus. Setiap kali saya jatuh ke dalam dosa, saya bersalah kepada Yesus Kristus yang menanggung hukuman itu. Jadi di hadapan Allah Bapa, saya tetap adalah orang yang dosanya sudah diselesaikan. Saya berurusan dengan Sang Juru Selamat saya yang menanggung hukuman atas dosa saya. Selama saya tetap tinggal di dalam iman, selama saya tetap percaya kepadanya bahwa dia adalah Juru Selamatku, bahwa dia menanggung semua dosaku, bahwa dia menggantikan saya dihukum di atas kayu salib, tidak ada persoalan. Saya tidak boleh meninggalkan iman. Di dalam Ibrani pasal yang ke-10, surat Ibrani pasal yang ke-10, dikatakan ayat yang ke-35, sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Jadi jangan melepaskan kepercayaan itu. Yang di ayat 26 dikatakan, sebab jika kita sengaja berbuat dosa, nah dosa di sini adalah melepaskan kepercayaan. Sesudah kita memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Tidak ada lagi. Di ayat yang ke-38 dikatakan, tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, hanya satu, yaitu Anda tetap di dalam iman itu. Tidak boleh melepaskan iman itu. Tidak boleh mengundurkan diri. Tetap di dalam iman itu. Maka kita dihitung sebagai orang yang dosanya sudah terselesaikan. Sang Juru Selamat telah menyelesaikan dosa kita, yaitu dia menggantikan kita dihukumkan di atas kayu salib. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, dengan cara demikian inilah seseorang memperoleh kepastian masuk surga. Memperoleh kepastian masuk surga bukan melalui usaha manusia, amal ibadah. Bagaimanakah seseorang tahu amalnya sudah cukup, sudah melebihi dari dosanya? Bagaimanakah caranya orang menghitung amal? Per kubikkah? Per literkah? Per kilokah? Tidak mungkin. Bagaimanakah cara orang menghitung dosa? Apakah dosa itu per kilo, per kubik, per liter? Tidak mungkin. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, dosa hanya dapat diselesaikan dengan penghukuman. Itu saja. Tidak ada jalan lain. Ketika Yesus Kristus akan ditangkap, dia sudah tahu itu. Oh, dia sebagai manusia, karena dia Allah yang menjadi manusia, dia memiliki sisi kehidupan manusia yang oleh sebagian orang ini menjadi batu sandungan, karena dia memang harus menjadi manusia untuk menggantikan manusia menerima hukuman. Oleh sebab itu, oleh sebagian orang
Sisi kemanusiaannya itu sangat disorot. Dan tidak mau mempercayai bahwa dia adalah Allah. Dan itu menjadi batu sandungan. Tetapi pendengar yang saya kasih, marilah membiarkan kebenaran Allah sungguh-sungguh membuka mata Anda. Bahwa dia adalah juru selamat. Dia Allah sendiri yang menjadi manusia, supaya bisa dihukumkan di atas kayu salib, menanggung dosa manusia. Jadi kemanusiaannya akhirnya mati di atas kayu salib. Kemanusiaannya. Dan keilahiannya bangkit pada hari yang ketiga. Dan kembali ke surga. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Dengan cara demikianlah ia menyelesaikan sengat dosa. Dengan cara demikianlah ia menyelesaikan masalah dosa manusia. Jalan menuju ke surga terbuka bagi manusia. Yaitu tanpa melalui bayaran. Tanpa melalui isi formulir bahkan. Tanpa melalui usaha manusia. Tanpa melalui amal ibadah. Tanpa melalui jerih lelah manusia. Yang dibutuhkan hanyalah kerendahan hati manusia. Yaitu mengaku diri orang berdosa. Mengaku diri kita orang berdosa. Dan menyesali dosa kita. Dan percaya kepadanya. Percaya apa? Percaya bahwa ia telah menggantikan kita, dihukumkan di atas kayu salib. Menanggung semua dosa kita. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Ketika kita berbuat demikian, maka posisi kita adalah posisi anak Allah. Posisi kita adalah posisi Yesus. Ia mengambil posisi kita yang orang berdosa. Dan ia memberikan kita posisi dia yang adalah anak Allah. Nah, itulah sebabnya hari ini kita disebut anak-anak Allah. Itulah sebabnya kita disebut orang-orang kudus. Rasul Paulus menulis surat kepada orang di Korintus. Dia berkata, kepada orang-orang kudus di Korintus, kepada orang-orang kudus di Efesus. Mengapa disebut orang kudus? Karena Yesus telah menggantikan kita, dihukumkan di atas kayu salib. Dia mengambil alih posisi kita yang orang berdosa dan dihukumkan di atas kayu salib. Dan dia memberikan kepada kita posisinya yang kudus, sehingga kita menjadi orang kudus. Orang berdosa tidak mungkin bisa masuk surga. Sekalipun cuman setitik dosanya saja, tidak bisa masuk surga. Hanya orang kudus. Dan kita menjadi orang kudus bukan karena kehebatan kita, bukan karena kemampuan kita. Kita menjadi orang kudus karena Yesus memberikan posisinya kepada kita. Dan dia mengambil alih posisi kita yang kudus, yang berdosa itu, dan dihukumkan di atas kayu salib. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, mari rendahkanlah hati kita dan percayalah kepadanya dengan berdoa berkata, Yesus, terima kasih. Saya orang berdosa. Saya orang berdosa. Saya telah menyesali dosa saya. Dan hari ini saya mengaminkan Engkau dihukumkan di atas kayu salib menggantikan saya. Saya mengaminkan Engkau adalah juru selamat saya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau dihukumkan menggantikan saya. Saya mengaminkannya dengan segenap hati saya. Terima kasih. Hari ini saya menjadi orang kudus. Hari ini saya menjadi anak-anak Allah. Salah satu dari anak-anak Allah. Saya menjadi orang kudus bukan karena kemampuan saya, bukan karena usaha saya, tetapi semata-mata karena Engkau memberikan posisimu kepada saya. Dan Tuhan, saya akan tetap di dalam iman ini. Saya tidak akan melepaskan kepercayaan ini. Saya tentu tidak mau mengundurkan diri
Saya ingin tetap sebagai anak-anak Allah, sebagai orang kudus. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, berdoalah demikian. Maka sejak saat ini, engkau memperoleh kepastian masuk surga. Memperoleh kepastian masuk surga. Dan dengarkan lagi uraian besok pada jam yang sama tentang bukti bahwa saya sudah sungguh-sungguh lahir baru, sudah sungguh-sungguh memiliki kepastian masuk surga. Sampai di sini, kiranya Tuhan memberkati pendengar sekalian.